Kalau ini tuh kita duduk sekarang ini tuh di Sendang mana Pak? Sendang Sendang apa? Berulan. Mungkin kalau kita ngomong lebih tepatnya lokasi yang kita tempati sekarang Ji? ini dikenal warga atau dikenal orang dengan sebutan Sendang Ontrawulan. Sendang Ontrawulan. Secara tata letak di sini masuk di kawasan Desa Kedumuter, Dukuh Kedumuter, Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Dari sejarah Sendang Ontrawulan. Ontrawulan. Ontrawulan itu menurut jenengan bagaimana, sedikit cerita, monggo. Terkait Sendang Ontrawulan di sini adalah salah satu bagian dari rangkaian ritual di makam Pangeran Samudro, yang mana fungsi ataupun kegunaan dari Sendang di sini adalah sebagai tempat untuk sesuci. Sementara kalau kita tarik secara historikal ataupun sejarah, disinilah dulu dari tempat beliau ibu tiri dari Pangeran Samudro itu sesuci. Jadi mungkin bisa diasumsikan bahwasanya para peziarah itu dianjurkan untuk semacam kayak napak tilas dari perjalanan beliau Pangeran Samudro. Di samping ada pendidikan moral dari yang bisa kita ambil dari rangkaian ziarah tersebut, yang mana disinilah tempat untuk prepare ataupun mungkin persiapan sebelum melaksanakan ziarah di makam Pangeran Samudro. Jadi mungkin bisa dikatakan seseorang sebelum melaksanakan ziarah itu harus bersih lahir maupun batin. Kebersihan secara lahiriah dengan jalan, kita dianjurkan untuk cuci muka ataupun mandi, atau mungkin bisa dikatakan sebagai untuk sesuci. Baru dilanjutkan dengan berdoa dipandu pihak juru kunci, nanti untuk satu lokasi kan di dalam bangunan ini. Sementara tahapan selanjutnya baru ke makam. Apa yang saya utarakan terkait dengan tata cara ziarah ini diperkuat dengan Perda nomor 2 tahun 2012 yang diterbitkan Kepala Pemerintahan Kabupaten Sragen, yang mana perda tersebut mengatur tentang alur tata cara ziarah di makam Pangeran Samudro. Jadi beliau dulunya itu justru malah Ibu tiri dari beliau Pangeran Samudro. Nah, lalu kebanyakan Nyun Sewu biasanya yang berziarah di sini itu otomatis memintanya itu apa Pak? Karena seringkali justru malah daerah sesuci ini terkadang kan bisa disalahgunakan dan terkadang bisa disalahartikan. Nah, itu pasnya seperti apa menurut jenengan? Kalau secara umum ziarah di makam Pangeran Samudro itu insya Allah terbuka untuk siapa saja, dengan maksud ataupun tujuan apa saja, dengan agama apapun, karena permintaan bukan terhadap beliau Pangeran Samudro, permintaan tetap terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja beliau Pangeran Samudro sebagai perantara. Leres. Jadi pada umumnya, pada dasarnya ziarah di makam Pangeran Samudro itu nggak ada bedanya ziarah di tempat waliullah lain. Kita mendoakan beliau Pangeran Samudro dengan tujuan kita mendapatkan syafaat ataupun berkah dari Pangeran Samudro. Mungkin kalau bahasa keren ataupun bahasa anak mudanya kan kita take and give kan. Oke. Memang yang namanya sesepuh ataupun syariat Islam mengajarkan bagaimana jika menziarah itu harus diniatkan dengan lahiriah batinnya khusyuk. Kan ngaten? Iya. Nah, yaitu tadi terkadang memang orang itu Nyun Sewu, ini kita meluruskan ya Pak. Yeah. Meluruskan semuanya agar orang itu tidak salah kaprahnya. Namun jika memang ada syariat dan khususnya syaratnya, monggo bergantung sama orangnya masing-masing kan ngaten. Jadi gini Mas, Nyun Sewu ya. Bahwasanya rumor yang berkembang di luar sekarang ini sebenarnya kan kalau kita kaitkan ataupun kita di dalam praktek real dalam melaksanakan kegiatan itu sangat bertolak belakang. Kalau mungkin di luar sana bahwasanya beredar kabar
ziarah di makam Pangeran Samudro harus dengan berpasangan, notabene katanya bukan dengan istrinya dan melaksanakan hubungan dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak. Itu hanya salah pemahaman. Mungkin kalau kita tarik secara garis simpulnya itu kan rumor yang beredar sekarang kan ibaratnya kan suatu benang kusut. Nah, kalau kita telusuri dari kekusutan benang ini, mungkin saya secara pribadi bisa menyimpulkan atau mengambil kesimpulan dari dua hal. Satu, wasiat beliau Pangeran Samudro yang tidak secara menyeluruh pemahamannya. Karena beliau sebelum meninggal beliau berwasiat, sapa wae anak putuku sing gelem sowan. Maksudnya sowan dalam ini kan melaksanakan ziarah. Betul. Insya Allah bakal tak kabulke kabeh pinyuwune. Hakul yakin kun Ning nggih. onone sowan kaya dene nanggone demenane. Jadi ibarat tulisan mulai dari kata ning ini digarisbawahi. Bahkan kalau saya utarakan seperti tadi, saya yakin konteksnya udah nggak seperti rumor yang berkembang kan. Nggih. Onone sowan kaya dene nanggone demenan. Nah, disitulah kata itulah yang dipelesetkan Rene Donggo demenan. Padahal harapan dari beliau Pangeran Samudro itu dalam melaksanakan ziarah seperti halnya kita mendatangi orang yang sangat kita sayangi. Kita tidak takut yang namanya halangan, rintangan, panas, hujan dan sebagainya. Hati dan pikiran senantiasa teringat beliau ke Pangeran Samudro. Dan juga permintaan pun tidak terhadap beliau Pangeran Samudro. Permintaan tetap langsung terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping ada beberapa pihak yang mungkin memanfaatkan situasi dan kondisi untuk kepentingan secara komersil. Satu, yang kedua, mungkin penziarah ataupun pengunjung itu seakan-akan berkaca kepada situasi dan kondisi di lokasi tersebut. Karena apa? Yang dimakamkan di makam Pangeran Samudro atau di Gunung Kemukus itu kan sebenarnya bukan hanya beliau Pangeran Samudro, tapi beliau Pangeran Samudro beserta ibu tiri dari beliau Pangeran Samudro, yang mana dimakamkan satu liang lahat beda sekat. Bahkan kalau secara agama nggak menyalahi prosedur kan ini. Iya, betul. Satu liang lahat beda sekat. Ya. Hanya saja yang tampak di luar kan hanya satu batu nisannya. Jadi mungkin itulah yang menyebabkan, atau mungkin di samping tadi satu kondisi dan lokasi juga mungkin berdasarkan historical atau sejarahnya, karena beliau Pangeran Samudro dengan ibu tiri dulu kan diisukan semacam affair ataupun perselingkuhan. Ya mana sebenarnya itu enggak. Itu hanya ceritanya gimana Mas? Mungkin kalau cerita ini Sedikit kita saja. tarik lagi ke belakang. Kita review ke belakang, flashback ke belakang. Pangeran Samudro adalah salah satu putra dari Brawijaya kelima. Sementara era tersebut kan keruntuhan dari Majapahit, tapi di sisi lain berdirinya Demak. Nah, kebetulan beliau Pangeran Samudro kan beberapa mungkin kalau mungkin bahasa sekarang kan kerabat istana yang mau bersedia diboyong ke Demak. Nah, beliau Pangeran Samudro mendapatkan tugas untuk mempersatukan kerabat istana yang tidak mendukung berdirinya Demak. Salah satu figur yang ditemui adalah Ki Ageng Gugur ya. Di yang posisi di Gunung Lawu, beliau diberi amanat untuk ketemu beliau yang saya maksud tadi. Tapi pada saat itu beliau tidak kok serta-merta mengutarakan apa maksud dan jati diri beliau dalam ini Pangeran Samudro. Beliau dikemas dengan bahasa nyantri, gitu. menimba ilmu terhadap Ki Ageng Gugur atau Sunan Lawu. Setelah sekiranya dianggap situasi ataupun momentumnya sudah tepat, beliau baru mengutarakan maksud dan tujuannya, bahwasanya beliau adalah Pangeran Samudro. Dia mendapatkan mandat untuk mempersatukan kerabat yang tidak mendukung berdirinya Demak, dan alhamdulillah misi beliau diterima dengan baik. Mungkin singkat cerita adalah setelah itu beliau pulang karena situasi dan kondisi pada saat itu kan tidak semudah sekarang. Dalam perjalanan itu banyak, bukan hanya beliau pulang saja, tapi dalam perjalanan pulang itu beliau juga sambil syiar agama Islam. Bahkan ada beberapa daerah, ada beberapa tempat yang peninggalan nama dari beliau Pangeran Samudro. Bukan berhenti sampai di situ, nama dan dari tempat tersebut kan
berdasarkan situasi dan kondisi yang saat itu dialami. Sebagai contoh, di daerah sebelum, kalau dari Purwodadi sebelum Gemolong itu ada daerah namanya Kobar. Di situ beliau Pangeran Samudra pada saat itu menunggu kabar sok yen ana rejane jaman desa atau papan panggonan iki tak kei jeneng Kobar, karena pada saat itu beliau menunggu kabar. Karena kondisinya beliau sakit, berjalannya mulai sempoyongan dan nak calon wong Jawa Doyong, daerah tersebut diberi nama Doyong. Agak ke arah utara lagi, pada saat melangkah merel kereta itu, kalau sekarang rel kereta itu, kondisi beliau semakin sakit atau lorone Sayandodro, dikasih nama Desa Modro. Di perempatan akses sebelum belok kanan tadi, kalau daerah Purwodadi, beliau karena sakit yang teramat sangat, beliau nangis. Nah, wong Jawa nangis sing gerong-gerong, akhirnya diberi nama Barong. Ya, Barong. Perempatan yang arah ke sini. Nah, karena perjalanan beliau yang tidak mudah, situasi dan kondisinya juga seperti itu, beliau sakit, mungkin kalau saat itu bisa dibilang mungkin kritis. Akhirnya beliau mengasih kabar kerabat keluarga. Nah, disinilah muncul figur sosok ibu tadi. Kebetulan yang kesini ibu tadi, yang mana tadi saya sempat menceritakan adanya dicerita di pas isu perselingkuhan. Kenapa mungkin isu itu timbul? Karena posisi kapasitas beliau kan sebagai orang yang mempersatukan kerabat istana kan. Betul. Secara otomatis banyak pro dan kontra kan? Iya, harus itu wajib. Atau mungkin era sekarang mungkin sampean ingat tokoh figur Antasari. Dia dijegal karena apa? Iya. Seorang Rani Kedigal. Kisahnya memang seperti ada itu. kemiripan Nah, mungkin betul. seperti itu. Nah, mungkin singkat cerita, beliau yang datang ke sini, beliau ibu tiri dari Pangeran Samudra. Pada saat beliau sampai ke sini, Pangeran Samudra sudah meninggal. Pada saat itu beliau merangkul jenazahnya. Di situ beliau ibu tiri dari Pangeran Samudra mendapatkan khilafat. Mungkin kalau bahasa kita, konteksnya percakapan bahasa kita, Bu, untuk saat ini kita beda alam. Kalau ibu pengen saya bertemu saya sepenuhnya, ibu sesuci dulu. Loh, nak mas, sesuci nang di. Loh, aku lagi ngerti papan dunung ya bisa. Dari arah sini Bu ke arah timur ada sebuah mata air. Di sanalah ibu sesuci. Mungkin kalau ditarik Pak, arah dari makam ke sini kan ke arah timur. Iya. Akhirnya beliau ke sini, beliau mandi, ramas. Kalau orang dulu kan ada budaya nyumpeng bunga gitu, atau mungkin di rambut gitu. Iya. Belakang ataupun Kayak, samping. pokoknya nah kalau di telinga kan bahasanya nyumpeng. Nyumpeng. Kalau di rambut kan mungkin bisa dibilang kayak sanggul lah. Sanggul. Gitu. Akhirnya beliau ke atas. Setelah itu rambutnya dikibaskan. Dari kibasan rambut itu jatuhlah bunga yang mana pada akhirnya tumbuh jadi pohon. Pohon tersebut kalau warga lingkungan di sini menyebutnya pohon Nagasari. Salah satu pohon yang disakralkan oleh warga lingkungan di sini. Kenapa? Karena dulu kayu tersebut kalau terbawa sengaja menggunakan, kalau orang dulu kan menggunakan kayu sebagai media untuk masak. Kayu bakarnya. Biasanya ada dua kejadian. Kalau nggak sakit gila. Oh, dengan kayu Nogosari Iya, tersebut. kalau terbawa. Tapi kesembuhannya simpel. Kalau kayu terus walaupun mungkin sudah dibakar, diambil abunya atau mungkin kayunya tadi dikembalikan diminta apa, insya Allah sembuh. Terus pohonnya itu posisinya di mana sekarang? Di atas, Di atas. salah satu pohon endemik teng mriki. Ini saya kali rokokan nggih. monggo Mas, santai kalih ngopi. Ning Nah, niki mau Mas sing yang sering terjadi di sini tadi, kesalahpemahaman itu tadi. Nah, salah satu napa nggih? Kalau kami, kados Pak Tukul, kados kula saged napa? Nak bahasane kula nggih memberi penjelasan dengan harapan efek domino. Kula sebagai contoh nyukani penjelasan terhadap Bapak ini dengan harapan apa? Bapak ini kalau ada orang yang tanya, kita berikan penjelasan sesuai ini. Jadi kami memangkas image ini secara perlahan. Sementara yang dilakukan Dinas Pariwisata yaitu tadi insya Allah di tahun 2020 ini digelontorkan anggaran kisaran sekitar 80 kisaran seperti itulah untuk perubahan image dari Gemukus.
Ya itu syukur alhamdulillah kalau memang yang memang diutarakan panjenengan sebenar-benarnya jika berziarah di daerah sini ataupun untuk apa istilahnya silaturahmi atau minta restu, minta doa, minta berkah. Nah, sebenarnya yang terdengar di telinga kita di luaran sana sebenarnya itu sangat salah dan sangat melenceng sekali. Iya. Nah, oleh sebab itu nantinya jika seumpamanya para saudaraku semuanya ingin ziarah atau ingin meminta restu melantari ya Pak Kol ataupun Pak Sinten Parti. Pak Parti, ya, nanti bisa langsung datang begitu. Mas Rizal ada pertanyaan apa sebelum kita nantinya tutup? Ya, mengenai fenomena Gunung Kemunukus ini kan memang sudah dari dulu seperti yang dikemukakan ya Pak ya. Dan alhamdulillah pada malam ini kita sudah mengetahui yang sebenar-benarnya dan alhamdulillah sudah terjawab ya pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat di luar. Iya, sudah terjawab. Jadi Alhamdulillah. cerita-cerita tersebut itu sebenarnya melenceng. Yang nggak pas. Melenceng gitu, tidak pas, melenceng. Namun seumpamanya jika ingin ke sini dan ingin melakukan hal apapun itu terserah, itu orangnya masing-masing. Namun sebenarnya yang intinya ingin niatan dari rumah berziarah meminta restu. Nah, bisa yang tadi disebutkan dengan kisah cerita dari masnya melalui sendang dulu baru Makam. ke atas. Tata caranya seperti Tata caranya seperti itu. Oke, gitu pertanyaannya Mas Rizal. Apa ada lagi? Dah, monggo. Oke, matur suwun sangat. Iya. Terima kasih semuanya dari saya dan tim dan semua sedulur-sedulur sedaya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.